Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya. Kita bisa berkumpul bersama dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran jarak jauh sebagai bentuk ikhtiar menuntut ilmu. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Pada agenda perkuliahan hari ini, dalam mata kuliah perilaku organisasi, saya Prasetyo Agung Darmawan akan memaparkan dan berusaha untuk menjelaskan mengenai sebuah topik, yaitu dinamika kelompok dalam organisasi. Berikut adalah beberapa poin penting atau pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengapa orang membentuk kelompok. Yang kedua, mengenai konsep kelompok atau yang di dalamnya berisi definisi dari sebuah kelompok. Yang ketiga adalah persamaan dan perbedaan kelompok dengan tim. Yang keempat adalah teori-teori pembentukan kelompok, di mana meliputi teori kedekatan, George Humans, keseimbangan, dan pertukaran. Lalu, pembahasan yang kelima mengenai ciri-ciri kelompok. Keenam, mengenai jenis-jenis kelompok. Yang ketujuh, mengenai properti kelompok, meliputi peran, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Lalu yang delapan adalah tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Baik, kita langsung saja masuk kepada pokok pembahasan yang pertama. Kita awali dengan sebuah pertanyaan, mengapa orang membentuk suatu kelompok? Berikut adalah alasan orang-orang membentuk suatu kelompok karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik kebutuhan lahir maupun batinnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan makhluk lain dan manusia lainnya. Adapun menurut Mulyadi, terdapat 5 alasan pembentukan kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan interaksi sosial. Kebutuhan dalam melakukan interaksi sosial merupakan salah satu alasan utama dalam pembentukan suatu kelompok. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu mencari hubungan dengan orang lain. Dengan membentuk kelompoklah, manusia dapat menyalurkan keinginan mereka. Dalam berkelompok juga manusia dapat berbagi rasa, berbagi cerita dengan teman-teman dalam kelompoknya. Lalu alasan yang kedua adalah alasan kebutuhan akan keamanan. Semua orang tentu pasti memiliki kebutuhan pokok terhadap rasa aman. Kebutuhan akan keamanan inilah yang memberikan dorongan dan alasan manusia atau orang-orang membentuk suatu kelompok. Dalam sebuah organisasi saja misalnya, para anggota ataupun karyawan dalam sebuah perusahaan akan takut dipecat serta dipindahkan. Oleh karena itu, dari ketakutan tersebut, mereka akan membentuk sebuah organisasi, yaitu serikat buruh. Alasan yang ketiga adalah kebutuhan akan status. Dalam membentuk suatu kelompok, salah satu alasannya dapat berupa kebutuhan akan status atau diakuinya oleh masyarakat dikarenakan seseorang menjadi sebuah anggota dari sebuah kelompok tertentu. Kelompok ini dapat merupakan berupa kelompok pekerjaan dan identitas sosial lainnya yang dianggap dapat menaikkan status mereka dalam suatu kelompok masyarakat. Lalu, alasan yang keempat adalah kedekatan dengan tempat kerja.
Sesuai dengan pengertiannya, memberi dan berbagi nilai dibutuhkan dimensi, tempat atau ruang yang dapat mendukung adanya interaksi atau komunikasi antar orang atau antar manusia. Dengan adanya kedekatan tempat kerja atau kedekatan ruang, mereka akan membentuk kelompok baik secara sadar ataupun secara dibuat. Oke, alasan yang terakhir atau alasan yang kelima mengenai adanya suatu tujuan bersama. Hal ini sering kita dengar dengan istilah kesamaan visi misi anggota dalam sebuah organisasi atau sebuah kelompok. Betul bahwa manusia atau individu-individu akan berkumpul atau membentuk suatu kelompok apabila mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut mereka dapat deklarasikan dalam bentuk tekstual ataupun hanya lewat mulut dan perilaku. Umumnya, kelompok yang terbentuk dengan alasan ini akan menjadi lebih besar tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok dan pengembangan tujuan itu sendiri. Gambar-gambar di samping ini merupakan ilustrasi bahwa manusia itu memerlukan manusia lainnya, atau manusia ini sedang dalam suatu kelompok-kelompok tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai konsep kelompok. Apa itu kelompok? Kelompok adalah sekumpulan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Smith 1945 mengatakan bahwa kelompok adalah satu unit yang terdiri dari sejumlah organisme yang mempunyai persepsi kolektif tentang kesatuan mereka dan mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertingkah laku dengan cara yang sama terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai kelompok dan tim. Apakah keduanya merupakan suatu konsep yang sama ataupun berbeda? Baiklah, kita akan lihat dulu dari segi definisi atau pengertian dari kelompok itu dan tim. Apa itu kelompok dan apa itu tim? Kelompok itu adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Sedangkan tim adalah sebuah kelompok yang bekerja sama secara dekat untuk mencapai tujuan umum dan bertanggung jawab satu sama lain. Menurut Byrne, tim adalah sebuah kelompok kerja yang memiliki tingkat kompetensi yang sama dan saling tergantung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, apakah ada persamaan antara kelompok dan tim? Persamaan dari kelompok dan tim ini adalah keduanya terdiri dari sekelompok orang dengan minimal ada 2 orang di dalamnya dan memiliki suatu tujuan. Adapun perbedaan antara kelompok dengan tim ini dapat kita lihat melalui beberapa aspek berikut. Pertama, dari peran dan tanggung jawabnya. Bagaimana perbedaan peran dan tanggung jawab kelompok dan tim? Kelompok tidak memiliki pembagian peran yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini menyebabkan konflik seringkali tidak teratasi. Sedangkan tim secara sadar telah membentuk peran atau masing-masing anggotanya agar pembagian tugasnya lebih jelas. Lalu dari segi aspek hubungan atau kohesi, tim memiliki hubungan yang cukup erat. Masing-masing anggota dengan sendirinya membangun rasa saling memiliki. Sedangkan hubungan di dalam kelompok tidak begitu erat karena tidak ada rasa saling memiliki. Lalu dari segi komunikasi yang terjadi dalam kelompok hanya sebatas pembicaraan mengenai tugas. Sedangkan komunikasi yang terjadi di dalam tim sudah menyangkut interaksi emosional di antara anggotanya. Lalu dari aspek fleksibilitas, bagaimana perbedaan fleksibilitas antara kelompok dan tim?
Tugas anggota di dalam kelompok dibagi berdasarkan sistem dan struktur yang berlaku dalam organisasi tempat kelompok itu dibentuk. Sedangkan tugas di dalam tim dikerjakan berdasarkan peran yang telah dibagi sebelumnya. Lalu mengenai aspek konflik, bagaimana perbedaan penyelesaian konflik dalam kelompok dan tim. Pemecahan konflik di dalam kelompok berjalan lambat karena peran yang dirasa kurang jelas. Sedangkan dalam sebuah tim dapat menyelesaikan konflik dengan cepat karena memiliki anggota yang berperan sebagai seorang fasilitator. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai teori-teori pembentukan kelompok. Di sini terdapat 5 teori yang menjelaskan bagaimana suatu kelompok itu terbentuk. Pertama, teori kedekatan. Seseorang berhubungan dengan orang lainnya karena adanya kedekatan ruang dan daerah. Ketika seseorang secara geografis berdekatan, baik tempat tinggal ataupun aktivitas keseharian yang dilakukan, maka ada kemungkinan untuk memiliki intensitas yang lebih tinggi satu sama lain. Ketika hal ini terjadi, maka orang-orang yang memiliki peluang yang sama untuk bisa membentuk suatu kelompok. Misalnya saja, orang-orang dari wilayah Jawa Barat dan bermukim atau tinggal di Pulau Batam akan membentuk kelompok dengan nama Paguyuban Pasundan. Lalu, selanjutnya ada teori George Humans memandang bahwa pembentukan kelompok berdasarkan aktivitas, interaksi, dan sebuah sentimen. Teori ini memandang 3 asumsi dalam proses pembentukan kelompok. Yang pertama, semakin banyak aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, semakin beraneka interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. Yang kedua, semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Yang ketiga, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan dan dipahami orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi. Lalu, teori selanjutnya mengenai teori keseimbangan pembentukan kelompok. Keterkaitan seseorang kepada orang lain dan pembentukan kelompok didasarkan pada kesamaan sikap dalam menanggapi sebuah tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Theodore Newcomb. Lalu yang keempat adalah teori pertukaran. Pembentukan kelompok mungkin saja terjadi jika ada interaksi dan susunannya adalah seperti hadiah, biaya, hasil. Proses pembentukan kelompok menurut teori pertukaran ini memungkinkan terjadi karena seseorang atau sekelompok orang memberi sesuatu kepada orang lain atau pihak lain untuk mendapatkan sesuatu balasan dari orang atau pihak lain itu. Teori yang kelima atau teori yang terakhir dalam pembentukan suatu kelompok adalah teori alasan-alasan praktis. Kelompok akan terbentuk karena suatu alasan praktis, misalnya ekonomi, keamanan, budaya, pendidikan, dan alasan-alasan sosial lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai ciri-ciri kelompok menurut Jose Reis 2010. Kelompok menurut beliau dicirikan sebagai 2 orang atau lebih. Kelompok itu adalah sekumpulan orang, minimal 2 orang yang berinteraksi untuk mencapaikan suatu tujuan, untuk mewujudkan suatu tujuan. Lalu berinteraksi satu sama lain. Reaksi antar orang dalam kelompok ditujukan untuk meningkatkan kapasitas untuk memudahkan upaya pencapaian tujuan. Lalu, ciri yang selanjutnya adanya saling membagi tujuan yang sama. Interaksi dalam kelompok adalah kesamaan alasan mereka untuk bergabung menjadi suatu kelompok, apapun alasannya. Bukanlah benar atau salah, tetapi apakah dengan alasan tersebut
dapat memberikan makna atau landasan perilaku yang baik dalam upaya pencapaian suatu tujuan. Ciri-ciri yang terakhir adalah melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Orang-orang yang berinteraksi dalam kelompok akan melihat dan memandang kelompok itu sebagai suatu sistem, satu kesatuan sistem. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis kelompok. Kelompok itu dapat diklasifikasikan. Yang pertama itu ada kelompok primer. Kelompok primer adalah sebuah kelompok yang ditandai dengan adanya sifat keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka di antara anggota kelompoknya. Contohnya, keluarga, kelompok kolega, dan lain-lain. Lalu, kelompok formal dan informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang dengan sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Misalnya, komite sekolah, kelompok kerja guru, dan lain sebagainya. Lalu, ada kelompok informal, merupakan kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang dalam suatu kelompok formal. Contohnya, kelompok hobi bulu tangkis, hobi memasak, berenang, memanah, dan lain sebagainya. Lalu jenis kelompok selanjutnya adalah kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka merupakan kelompok yang secara ajak atau konsisten dan terus-menerus mempunyai rasa tanggap terhadap perubahan dan pemahaman yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuan. Kelompok tertutup merupakan kelompok yang kecil kemungkinan menerima suatu perubahan atau pembaharuan dalam kelompok tersebut. Berikut adalah tabel di mana dimensi yang membedakan kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Dari dimensi yang pertama, dari segi perubahan keanggotaan kelompok terbuka tentu lebih supel terhadap keluar masuknya anggota. Dalam kelompok tertutup cenderung stabil dalam arus keluar masuknya anggota. Dari dimensi atau segi kerangka referensi, anggota baru itu merupakan sebuah referensi dalam kelompok terbuka. Jika dalam kelompok tertutup tidak menjadi referensi perubahan dan pembaruan. Lalu dari segi dimensi atau aspek perspektif waktu, dalam kelompok terbuka memandang bahwa masa sekarang dan masa depan. Jika dalam kelompok tertutup, masa depan itu selalu dikaitkan dengan masa lampau atau masa lalu. Lalu dari segi aspek dimensi keseimbangan, kelompok terbuka ini dirasa kurang seimbang karena memiliki mobilisasi keluar masuknya anggota salah satunya yang tinggi. Lalu dalam segi kelompok tertutup cenderung lebih stabil karena mobilisasi pembaharuan dan keluar masuknya suatu anggota adalah sangat rendah. Lalu jenis kelompok selanjutnya adalah kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan di mana seseorang melakukan referensi atasnya. Seseorang mengidentifikasi dirinya dengan atau menginginkan sebagai bagian dari kelompok tersebut, walaupun bukan anggota organisasi. Contohnya adalah fenomena kelompok Islamic State of Iraq and Syria, atau yang lebih kita kenal dengan ISIS. Lalu selanjutnya adalah pembahasan mengenai properti kelompok. Bukanlah tidak terorganisasi oleh massa. Mereka memiliki properti yang membentuk perilaku para anggota dan menjelaskan serta memprediksi perilaku di dalam suatu kelompok, sama halnya dengan kinerja kelompok itu sendiri. Beberapa dari properti ini adalah peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Baik, marilah kita lihat properti kelompok. Yang pertama mengenai peran. Peran itu sendiri dapat kita definisikan sebagai rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.
Adapun persepsi atau pandangan dari peran itu sendiri merupakan suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Lalu dari segi ekspektasi peran, itu bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam situasi tertentu. Lalu konflik peran, di mana situasi tertentu yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Lalu properti kelompok yang kedua adalah norma. Norma itu sendiri merupakan standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Dalam norma ini ada orang-orang yang patuh, yaitu orang-orang yang menyesuaikan perilaku agar sejalan dengan norma kelompok. Ada juga dalam sebuah kelompok orang-orang yang bisa dikatakan perilakunya menyimpang dari norma-norma yang telah disepakati, yang telah dijalankan dalam sebuah kelompok atau organisasi tersebut. Perilaku menyimpang ini merupakan perilaku yang bersifat sukarela, yang melanggar norma yang organisasi secara signifikan dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau anggotanya. Juga perilaku ini dinamakan sebagai perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Lalu properti kelompok selanjutnya adalah status. Status itu sendiri merupakan suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Apa yang menentukan suatu status seseorang dalam sebuah kelompok atau organisasi? Menurut teori karakteristik status, status cenderung berasal dari salah satu di antara ketiga sumber berikut. Pertama, dari kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lainnya, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok, dan karakteristik pribadi itu sendiri. Selanjutnya, properti kelompok yang keempat sampai keenam. Yang keempat adalah dari segi besaran. Apakah besaran suatu kelompok itu mempengaruhi keseluruhan perilaku kelompok? Besaran ini berkaitan dengan banyaknya jumlah anggota yang ada dalam suatu kelompok atau suatu organisasi. Besaran dalam suatu kelompok ini sangat mempengaruhi perilaku itu sendiri, karena semakin banyak kepala dalam kelompok tersebut, maka akan semakin banyak pendapat, akan semakin banyak saran, akan juga semakin timbulnya konflik yang ada dalam organisasi atau kelompok tersebut. Properti yang selanjutnya adalah mengenai kekompakan. Keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Lalu properti kelompok yang terakhir adalah keragaman, yakni sejauh mana para anggota dari suatu kelompok ini memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Baik, pembahasan selanjutnya akan kita bahas mengenai tahap-tahap dalam pengembangan suatu kelompok. Berikut adalah skema atau tahap-tahap yang dapat kalian lihat dalam gambar di sini. Tahap pertama adalah tahap membentuk. Tahap membentuk ini sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggota menguji keadaan untuk menentukan tipe perilaku apa yang dapat diterima dalam kelompok tersebut. Tahap ini akan selesai jika para anggota mulai berpikir bahwa dirinya sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok. Lalu tahap yang kedua adalah tahap mempeributkan. Bisa dikatakan juga ini adalah sebagai salah satu konflik internal dalam kelompok tersebut. Para anggota menerima keberadaan kelompok, tetapi menentang hambatan yang memaksakan pada individualitas.
terdapat konflik tentang siapa yang mengendalikan kelompok atau siapa yang akan memimpin kelompok tersebut. Tahap ini akan selesai ketika terdapat suatu susunan atau hierarki kepemimpinan yang jelas dalam kelompok tersebut. Pada tahap ketiga, hubungan yang dekat akan berkembang dan kelompok akan menunjukkan suatu kekompakan dan kebersamaan. Sekarang terdapat rasa identitas kelompok yang cukup kuat dan persahabatan. Tahap ketiga ini adalah tahap menyusun norma. Akan selesai ketika struktur kelompok ini mengeras dan kelompok telah berasimilasi dari serangkaian ekspektasi umum mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggota yang benar. Tahap selanjutnya adalah tahap mengerjakan. Struktur pada poin ini sepenuhnya fungsional dan dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain hingga mengerjakan suatu tugas yang ada. Lalu tahap selanjutnya, bagi kelompok kerja yang permanen mengerjakan adalah tahap terakhir dalam pengembangannya. Namun untuk komite-komite, tim, satuan tugas, dan kelompok yang bersifat sementara memiliki tugas yang terbatas untuk mengerjakan. Tahap membubarkan adalah tahap akhir atau tahap kelima untuk mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Beberapa anggota kelompok optimis dan bersenang-senang atas pencapaian kelompok yang didapat selama kelangsungan kerja kelompok. Baik, seluruh pembahasan, poin-poin pembahasan setelah kita bahas dalam slide sebelumnya, saya akan menyimpulkan dari apa yang telah kita bahas. Pertama, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan atau tujuan, manusia ini akan membentuk suatu kelompok. Kelompok itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Pembentukan suatu kelompok dapat didasari oleh kedekatan, kesamaan dari segi aktivitas, interaksi, tujuan, dan alasan-alasan praktis seperti ekonomi, keamanan, pendidikan, dan alasan-alasan praktis lainnya. Ada beberapa ciri tertentu yang berkaitan dengan kelompok telah dibahas dalam slide sebelumnya. Lalu juga terdapat beberapa tahap dalam pengembangan suatu kelompok, serta kita telah mengetahui bahwa kelompok dan tim itu adalah dua konsep yang bisa dianggap persamaan atau sama, dan juga sebuah konsep yang bisa kita anggap berbeda. Berikut adalah daftar pustaka atau rujukan yang saya gunakan dalam membuat materi presentasi ini. Pertama dari Stephen Perobins dan Timothy Judge, bukunya Perilaku Organisasi. Lalu yang kedua adalah buku Perilaku Organisasi dalam Organisasi Pendidikan dari Dr. Cepi Triatna. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari segi teknis dan penyampaian materi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi yang sedang kita hadapi. Salam sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.